Psikologi pendidikan membangun konsentrasi siswa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 1 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan STAI Bani Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya dengan Sri Handayani dari kelas PGMI STAI Bani Saleh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode-metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Nah, terkadang ruang kelas adalah tempat yang sangat sibuk dan bising, sehingga konsentrasi serta perhatian siswa ini dapat terhambat karena banyaknya pengalih perhatian murid yang bisa berasal dari teman, guru, papan tulis, komputer, jendela dan pintu yang terbuka, orang yang lewat dan lain sebagainya, sehingga bisa mengganggu konsentrasi dan perhatian siswa. Nah, dan juga terkadang proses belajar dan mengajar ini tidak cukup menarik bagi siswa, sehingga konsentrasi dalam belajarnya ini dapat terganggu. Nah, selain itu juga saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang menyebabkan kenapa murid itu susah dalam berkonsentrasi. Yaitu ada 3 faktor ya teman-teman. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang berupa faktor lingkungan, di mana seseorang ini tidak dapat berpikir bahkan berkonsentrasi ketika lingkungan sekitarnya ini berisik, ribut dan ramai. Begitu. Terus yang kedua, ada faktor internal. Faktor internal ini yaitu faktor gangguan dari otak atau hormon seseorang. Jadi seseorang ini sulit dan lambat dalam berpikir dan berkonsentrasi. Dan yang ketiga, ini ada faktor psikologis, di mana seseorang ini memiliki tekanan batin atau beban. Jadi seseorang ini tidak dapat berkonsentrasi bahkan berpikir ketika dia ada beban. Seperti itu. Baik, ini mungkin ada sedikit yang saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sri Utami. Sebelumnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Wijaya dari kelas PGMI Malam STAI Bani Saleh. Baik, saya akan melanjutkan tentang cara meningkatkan konsentrasi belajar pada siswa. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Sebelum belajar, ada baiknya para siswa itu dalam kondisi otak dan tubuh yang prima, karena ketika tubuhnya lapar atau dia mengantuk atau dia sakit, itu akan mengurangi konsentrasi, apalagi dalam keadaan psikis yang kurang prima juga. Misalkan psikisnya diliputi rasa kecemasan ataupun kekhawatiran, atau bisa jadi sakit hati, itu bisa mengurangi konsentrasi. Ada baiknya sebelum mulai belajar, kondisi otak, tubuh, dan psikis harus prima. Yang kedua, menanamkan motivasi belajar. Ketika siswa sudah mengetahui apa motivasi atau karena apa sih mereka ingin belajar, insya Allah mereka akan lebih fokus karena mereka sudah mempunyai tujuan kenapa mereka ingin belajar. Seperti itu. Yang ketiga, belajar dengan baik. Metode ini diperlukan pengarahan kepada siswa tentang apa yang ia pelajari, tujuan dipelajarinya itu, terus bagaimana hubungan antara pelajaran tersebut dengan kehidupan. Yang keempat, manfaat dari pembelajaran tersebut. Dan kelima, bagaimana cara mempelajarinya, sehingga itu akan memacu rasa ingin tahu siswa, dan akhirnya rasa konsentrasi siswa pun akan lebih terarah ketika sedang belajar. Yang keempat, mengupayakan lingkungan yang kondusif. Bagaimana sih lingkungan yang kondusif itu? Lingkungan yang kondusif adalah lingkungan yang rapih dan bersih.
Ketika siswa merasa nyaman di tempat belajar, ketika tempat belajarnya itu rapih, bersih, siswa akan lebih berkonsentrasi dalam belajar. Jika tempatnya kotor, jika tempatnya panas, jika tempatnya itu nggak rapih, bagaimana siswa bisa berkonsentrasi? Mereka akan mengeluh dikit-dikit, ibu di sini panas, ibu di sini kok nggak rapi. Itu yang membuat siswa tidak berkonsentrasi pada belajar. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga pendidik harus mengupayakan lingkungan yang kondusif. Yang kelima, belajar aktif. Pola belajar aktif adalah metode pembelajaran di mana siswa secara aktif bertanya kepada guru ataupun temannya. Untuk mengembangkan pola pembelajaran secara aktif, siswa tidak boleh merasa malu atau sungkan ketika bertanya. Hal ini pun dapat mencegah pikiran berkelana kemana-mana saat pembelajaran dan dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Yang keenam, belajar sambil bermain. Selain menjadi solusi agar pembelajaran lebih bervariatif dan tidak membosankan, belajar sambil bermain juga dapat membuat kondisi emosional siswa menjadi lebih positif dan kuat. Dan ini sangat cocok untuk diterapkan kepada anak yang aktif. Nomor 7, menggunakan musik. Ketika bernyanyi ataupun memainkan alat musik, otak kanan dan otak kiri bekerja secara bersamaan sehingga dapat membuat suasana hati dan juga hasil belajar yang lebih baik. Lalu yang nomor 8, penggunaan humor. Perlu diingat, penggunaan humor ini tidak boleh berlebihan, seperti halnya menggunakan humor yang berbau seksual ataupun mengandung sara kepada anak-anak. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu memberikan waktu istirahat. Jika anak-anak sudah terlihat jenuh, lelah, dan sebagainya, jangan dipaksakan untuk belajar. Sebaiknya berikan waktu istirahat 5 atau 10 menit agar otak mereka lebih fresh lagi. Agar pikiran mereka dapat segar kembali, seperti itu. Tips untuk guru. Guru tidak dapat hanya menyampaikan pelajaran tanpa memperhatikan kondisi peserta didiknya dan melakukan pendekatan pemusatan perhatian. Ada 2 jenis perhatian, yaitu perhatian spontan yang berasal dari dalam diri siswa dan perhatian tidak spontan yang timbul karena adanya rangsangan dari luar. Kita juga dapat mengingatkan para siswa agar selalu hidup sehat, seperti rajin olahraga, makan teratur, dan lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.